follow me. Di awal film kita diperlihatkan dengan pasukan khusus asal Cina yang mendapatkan misi penting untuk mengevakuasi warga di kilang minyak yang terletak di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang masih belum diketahui. We're approaching the LZ. Sesampainya di kilang, pemimpin pasukan yang bernama Lo Feng, tapi di sini kita sebut saja dia dengan nama Jackie Chan, disambut oleh kepala pemilik kilang minyak tersebut bernama Profesor Cheng, yang akan menuntun Jackie Chan ke para warga yang akan mereka evakuasi. Di sisi lain, di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak, kita diperlihatkan dengan seseorang tentara bayaran bernama Chris Van Horn, atau kita sebut saja dengan John Cena, yang dihampiri oleh adiknya bernama Henry yang juga merupakan satu profesi dengan abangnya. Henry memberikan John uang hasil kerjasama mereka setelah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian meminta John untuk ikut dalam sebuah misi, di mana Henry dan anak buahnya mendapat sebuah tugas untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Namun John menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini. Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangat besar, sehingga John bisa menggunakan hadiah tersebut untuk membantu para warga di desa ini. Tidak cuma itu, Henry juga mengungkapkan kalau John sudah berubah dan mulai menjauhi pekerjaan ini setelah kematian ayah mereka 2 tahun yang lalu. Telling me this place couldn't use more money to fix things up. Raider, because I just... Aldi. Yeah, bro. These guys are a little bit on it. Most dangerous road in the country. Setelah Henry dan pasukannya pergi, John didatangi temannya bernama Owen. Kedatangannya ke sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini. Namun sayangnya saat memperbaiki pompa sumur tersebut, Owen menemukan kalau pompanya sudah rusak, sehingga John harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal. If you want, I can go talk to you. I hate we don't have water. Yeah. I'm sorry, I'm doing all I can, it's just that... Malam harinya, John dihampiri ibu-ibu bernama Soraya yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber kehidupan, John pun berencana menerima tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya di kilang minyak, Jackie Chan dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus. Dalam evakuasi tersebut, Jackie Chan bertemu dengan putrinya bernama Mei yang ternyata bekerja di kilang minyak sebagai peneliti. The helicopters are pushing ahead to the green zone. Di tengah perjalanan, Mei mengungkapkan kekecewaannya terhadap Jackie Chan yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibu dan Mei sendiri. Namun meskipun begitu, Jackie Chan sebenarnya sangat menyayangi Mei. Tapi karena tugas negara, jadi mau tak mau ia harus menjalankan tugasnya. Ketika di perjalanan mereka melewati Jalan Maut yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. 当年这片打仗死亡高速。 Jackie Chan lalu memutuskan melewati jalan tersebut karena memang jalan itulah satu-satunya jalan mereka.
Singkat cerita, setelah melewati jalur maut, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal anggotanya Jackie Chan menginfokan kalau hari ini tidak akan terjadi badai pasir. Saat melewati badai itu, tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal. Dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road. Ternyata mereka adalah John Cena, adiknya dan beberapa para tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang dari bus tersebut. Tell me what you see. 还没收到吗？海明，哎，这个沙尘暴。 John dan yang lainnya lalu menyabet bus nomor 11 dan bus bernomor 8. Mereka juga sempat bertarung dengan anggota Jackie Chan, tetapi berhasil mengalahkannya. My name is Knox. Everybody down! John dan pasukan lalu membawa pergi 2 bus tersebut. Sedangkan Jackie Chan dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 bus lainnya telah dimaling. Setelah keluar dari badai pasir, Jackie Chan baru sadar kalau 2 bus telah hilang. Jackie Chan kemudian memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang dengan menggunakan helikopter. Tetapi saat hendak pergi, Mei meminta ikut dan akhirnya Mei pun ikut. 我需要你的帮助找回2个大巴。 Mereka tak sengaja menemukan sumber badai pasir yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet. This doesn't happen in the canyons. It's breaking up. Sementara itu, John dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Di sini John sadar bahwa misi kali ini sangat janggal, karena orang yang mereka sandera tidak terlihat seperti penjual senjata. Singkat cerita, saat mereka membawa sandera tersebut melintasi lembah gurun, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Jackie Chan bernama Sunway yang menggunakan helikopter. Sunway pun langsung menembaki rombongan John dan berhasil meledakkan satu kendaraan mereka. Akan tetapi John yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan menembaki Sunway terus-menerus. Sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Sunway akhirnya terjatuh di antara gunung-gunung. Sementara itu, Jackie Chan dan Mei tak sengaja menemukan sebuah bus bernomor 11 yang ditinggalkan. Di dalam bus tersebut, Jackie Chan menemukan beberapa penumpang, tetapi 4 diantaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu, Jackie Chan pun langsung melakukan pencarian ke area pegunungan. Henry dan pasukannya kemudian membawa John ke markasnya untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka. Namun sesampainya di sana, John dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri. Other than me. Owen? Owen memberitahu John kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan John. Yang membuat John bingung kenapa Owen menyandra orang dari kilang minyak yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata. Lalu Owen to the point ke John, ia ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli di luar sana. Dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli. Mengetahui hal itu, John pun langsung membatalkan misinya. Ia langsung mengajak Henry pergi, tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Setelah John pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya. Let him walk? He's your brother.
Sedangkan dua anak buah Henry yaitu Knock dan Morgan langsung berpindah ke Owen karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal. Saat John sedang melakukan perjalanan kembali ke desa, ia ditemukan oleh Jackie Chan yang curiga dengan John dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampainya di desa, Jackie Chan menemui John dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun John tidak mau menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang yang diikuti oleh Jackie Chan. Di sana John dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga Jackie Chan datang dan terjadilah duel sengit di antara keduanya. Why are you following me? Ow! Fishing! Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menagih senjata dan uang kepada John. Namun mereka langsung pergi saat John dan Jackie Chan tak sengaja melepaskan pemicu granat. Para militer itu lalu menembaki markas John yang membuat John serta Jackie Chan terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. Give me a grenade! Grenade! Yeah! Just give them to me! Who killed my people? Too dangerous! Setelah para militer itu pergi, Jackie Chan dan John membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orang Jackie Chan. Sementara itu di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak, di mana di sana Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyak ke dermaga. Owen lalu terus memaksa Cheng dengan membunuh sandera lain satu persatu. Awalnya Cheng masih belum bisa memberikan kode akses tersebut. Namun saat Owen hendak membunuh sandera terakhir yang merupakan putranya sendiri, Cheng pun langsung setuju dan memberikan kode aksesnya tersebut. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mei. Putra Cheng kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon mamanya, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu John membawa Jackie Chan dan Mei ke desanya, di mana di sana John menunjukkan bagaimana dirinya menghibur para anak yatim agar mereka bahagia. What's this? Setelah menghibur anak-anak, John dan Jackie Chan duduk di luar, di mana Jackie Chan memberitahu John kalau Mei adalah putri Jackie Chan. No idiot. Di saat itu juga mereka mendengar suara gonggongan anjing yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi. Dan benar saja, saat mereka mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap. Keduanya kemudian dikepung oleh Knock dan pasukannya. Namun di saat itu juga para warga desa mulai berdatangan untuk membantu John. Meskipun begitu, Knock tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada banyak berjatuhan korban, John pun memberikan tas milik Mei kepada Knock dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mei memberitahu John kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan itu mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, mereka pun memutuskan pergi ke sana. Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jet. Sedangkan Mei yang tak suka ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka dengan mobil warna biru milik John secara diam-diam. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak perusahaan. Owen lalu mulai menyuruh Cheng untuk membuka alirannya. Namun sayangnya, Owen harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya.
Tidak lama kemudian, John dan Jackie Chan datang menerobos pertahanan Owen. Keduanya lalu lanjut menghajar para anak buah Owen. Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang minyak tersebut dan meminta Nog untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak tersebut terkuras habis. John dan Jackie Chan pun kemudian masuk ke dalam ruangan kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan Nog yang ahli dalam bela diri. Dalam pertarungannya itu, Jackie Chan meminta John untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan berduel melawan Nog. Namun sayangnya John terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Tidak lama kemudian datanglah Mei sambil membawa mobil kesayangannya John. Karena situasi yang sedang kacau, John pun meminta Mei untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya. Di sisi lain, Jackie Chan masih aduk mekanik dengan Nog, di mana dalam pertarungan itu Jackie Chan menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Nog. Namun sayangnya semprotan itu rusak dan menyebabkan ruangan tersebut dipenuhi dengan gelembung sabun. Yang dimana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jackie Chan. 边度嘅北京烤鸭。 Sementara itu, John dan Mei mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di jalan seperti off-road, yang mengakibatkan mobil John rusak parah. Beberapa menit kemudian, akhirnya Jackie Chan pun datang dengan membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Namun karena ketinggalan jauh, John pun mengaktifkan mesin jet tersebut, sehingga mereka dengan cepat bisa mencapai Owen. Jackie Chan pun menabrakkan truknya ke tangki minyak dan menyebabkan 3 truk milik Owen terbalik lalu meledak. Dalam ledakan itu, rekan Owen bernama Morgan tewas, sedangkan Owen mengalami luka bakar di wajahnya. Dan Owen pergi melarikan diri dengan mobilnya. Hal ini pun memaksa mereka bertiga untuk mengaktifkan kembali mesin jetnya. Jackie Chan lalu menabrakkan mobil Owen dan menyeretnya ke jurang. Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Jackie Chan berhasil mengikat kursi Mei sehingga keduanya berhasil selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang. Di sini Jackie Chan dan Mei mengira kalau John ikut terbawa truk ke dalam jurang. Namun tidak lama kemudian, John tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat. Keduanya lalu berteriak minta tolong sampai suara mereka benar-benar habis. Dan film pun selesai.
Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang menemukan bayi di depan rumah mereka. Karena merasa kasihan, mereka akhirnya merawat bayi tersebut dan diberi nama Xia Feng. Seiring berjalannya waktu, Xia Feng tumbuh menjadi pria kuat dan ahli dalam bela diri. Ia juga sering membantu suku Kaipang untuk menghabisi para perampok. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat seorang biksu dan anak buahnya yang ternyata telah menculik seseorang. Xia Feng yang kini sudah menjadi ketua khitan, rupanya tengah menunggu kedatangan si biksu. Kemudian Xia Feng meminta si biksu untuk melepaskan pria yang diculiknya. Namun si biksu menolak dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Xia Feng. Setelah menghabisi mereka, si biksu kemudian menyerang Xia Feng. Sadar jika lawannya sangat kuat, ia pun menggunakan semua jurusnya. Akan tetapi hal itu sia-sia saja. Setelah Xia Feng menggunakan jurus penakut naga yang membuatnya langsung tumbang. Setelah menghabisi si biksu, ia dan rekan-rekannya kembali ke base camp. Namun sesampainya di sana, Xia Feng malah dituduh telah membunuh wakil ketua Kaipang. Para tetua semakin yakin setelah menemukan sebuah bukti berisi surat yang ditulis oleh wakil ketua jika Xia Feng adalah orang suku Khitan, yaitu musuh bebuyutan suku Kaipang. Istri wakil ketua juga mengaku jika ia melihat sendiri bahwa Khitan sudah membunuh suaminya. Sebagai hukuman, Xia Feng pun akan bertarung melawan para tetua. Namun karena merasa tidak bersalah, Xia Feng memilih untuk melukai dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia pun mengundurkan diri sebagai ketua dan memutuskan untuk mencari pelaku yang sudah memfitnahnya. Setibanya di rumah, Xia Feng dibuat terkejut melihat orang tua angkatnya telah tewas. Tak lama kemudian, dua orang warga tidak sengaja melihat hal itu dan menuduh Xia Feng sebagai pembunuhnya. Xia Feng pun tidak ingin meladani mereka. Ia pun pergi menemui gurunya. Naasnya sang guru ternyata mati terbunuh. Xia Feng kembali dituduh sebagai pembunuh setelah salah satu murid melihatnya ada di sana. Xia Feng pun yang sebelumnya melihat seorang mencuri kitab Shaolin, ia pun berhasil menangkapnya.
Salah satu senior yang tidak terima guru mereka dibunuh, ia pun langsung menyerang Xia Feng. Namun dengan mudah Xia Feng memblokir serangan tersebut. Xia Feng yang tidak ingin melawan mereka, ia pun pergi dari sana. Akibat serangan itu, identifikasi pencuri akhirnya terbongkar, yang ternyata dia adalah seorang wanita bernama Azu. Singkatnya, Xia Feng memberikan energi agar Azu bisa selamat dari efek serangan tadi. Diketahui Azu adalah seorang budak yang disuruh oleh majikannya untuk mencuri buku Shaolin. Ia bersedia melakukan itu setelah dijanjikan akan diberitahu keberadaan orang tuanya. Keesokan harinya, Xia Feng membawa Azu ke tempat tabib untuk diobati. Sesampainya di sana, suku Kaipang dan suku yang lainnya rupanya bergabung untuk membunuh Xia Feng. Di sini Xia Feng pun tidak akan meladani mereka, karena tujuannya ke sana hanya untuk menyembuhkan Azu. Si tabib yang mengetahui jika Xia Feng merupakan seorang pengkhianat, ia pun menolak untuk mengobati Azu. Namun di sini ia memberikan penawaran jika Xia Feng bisa mengalahkan mereka, maka Azu akan diobati. Mendengar hal itu, ia pun langsung setuju. Sebelum pertarungan dimulai, Xia Feng mengajak mereka minum bersama untuk memutus tali persaudaraan, agar nantinya ia tidak merasa bersalah. Pada akhirnya pertarungan pun dimulai, dengan para pendekar yang menyerang secara bersamaan. Saat menghadapi para tetua, ia pun sempat terluka hingga akhirnya datang seseorang yang langsung membawanya pergi. Setelah pertarungan itu, tabib menepati janjinya untuk mengobati Azu. Akan tetapi, Azu harus tinggal di kuil untuk memancing Xia Feng keluar. Di sisi lain, Xia Feng berhasil disembuhkan oleh orang misterius tadi. Kemudian orang itu memberitahu nama ayah kandung Xia Feng. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan bosnya si Azu yang bernama Murongfu. Nah, ternyata dia adalah orang yang sudah memfitnah Xia Feng. Tujuannya adalah membangkitkan kembali kerajaannya sekaligus membalas dendam sang ayah. Sementara di sisi lain, Azu yang berhasil melewati para penjaga, ia pun langsung membunuh si tabib. Keesokan harinya, Xia Feng yang akan menemui Azu,
Ia pun terkejut setelah melihat tempat tersebut ludes terbakar. Tak lama kemudian, Mu Rongfu datang dan langsung menyerang Xia Feng. Kemudian ia pun mengajak Xia Feng bergabung untuk menguasai dunia bela diri. Akan tetapi, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Mendengar jawaban itu, Mu Rongfu tidak langsung marah. Malah ia mengajak Xia Feng untuk menemui Azu. Suatu ketika, Xia Feng mendapat info dari percakapan Ketua Bai Xijing dan Nyonya Ma jika orang tuanya telah dibunuh oleh seseorang bernama Zheng Chun. Dengan cepat, ia pun menuju lokasi tempat tinggal Zheng Chun dengan ditemani oleh Azu. Singkatnya, setelah tiba di sana, mereka akhirnya menemukan Zheng Chun yang tengah latihan bertarung dengan putrinya yang bernama Azi. Xia Feng kemudian menghampirinya dan langsung memperkenalkan diri. Saat akan mengembalikan kalung milik Azi yang tadi ia temukan, Azu tak sengaja mendengar pembicaraan Zheng Chun bersama istrinya. Jika anak pertama mereka diberikan kepada orang lain. Ternyata anak yang dimaksud itu adalah Azu, mengingat ia memiliki kalung yang sama dengan Azi. Malam harinya, Xia Feng mengatakan kalau dia akan membunuh Zheng Chun malam ini juga. Saat akan mencarinya, tiba-tiba Zheng Chun berada di perahu untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Meski begitu, Xia Feng tak peduli karena tujuannya yaitu balas dendam. Dan ternyata yang ia bunuh bukanlah Zheng Chun, melainkan Azu yang sedang menyamar. Azu mengaku kalau ia tak ingin ayahnya mati karena ia sangat menyayangi orang tuanya. Setelah bertemu dengan Zheng Chun, ia mengatakan jika dia tidak pernah menyerang desa orang tua Xia Feng, apalagi sampai membunuh mereka. Mendengar penjelasan itu, ia pun pergi ke tempat Bai Xijing karena selama ini ia sudah dibohongi. Mengaku kalau semua ini adalah ulahnya, mengingat ia sudah dijanjikan harta dan juga kekuasaan oleh Mu Rongfu. Dengan bantuan Azi, akhirnya kebusukan Nyonya Ma terbongkar. Ternyata ia juga ikut terlibat karena ingin balas dendam kepada suku Kaipang yang telah menculiknya saat masih kecil. Ia juga ingin balas dendam kepada Xia Feng karena dulu Xia Feng sempat menolak cintanya. Tak lama kemudian Mu Rongfu datang bersama pasukannya. Tanpa diduga, ia malah membunuh Bai Xijing yang sudah membantunya. Saat itu, Azi memberikan pedang milik ayahnya untuk digunakan bertarung melawan mereka. Di tengah pertarungan, Xia Feng melihat para ketua Kaipang yang sudah tewas karena menolak bergabung kepada Mu Rongfu. Seketika saja Xia Feng sangat marah, sehingga ia pun menyerang menggunakan jurus pamungkas. Tanpa diduga, Mu Rongfu yang memang jauh lebih kuat, ia pun berhasil memblokir serangan Xia Feng. Saat akan membunuh, tiba-tiba Xia Feng kembali bangkit dan berhasil menghabisinya. Suku Kaipang yang melihat kejadian itu membuat mereka sadar jika Xia Feng telah difitnah.
Singkat cerita, Xiafeng pergi ke makam Azu untuk menepati janjinya, yaitu pensiun dari dunia bela diri. Sementara itu, Murongfu diselamatkan oleh ayahnya bernama Murongbu, yang ternyata masih hidup. Selama 30 tahun, ia sengaja mengasingkan diri untuk melihat anaknya berhasil membangkitkan kerajaannya kembali. Yuan Shan akhirnya bertemu dengan Murongbu.